Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia untuk tahun akademik 2004-2005. Izinkan di sini saya sedikit mempresentasikan tentang usulan dari rancang bangun sistem informasi saya untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan judul Rancang bangun sistem informasi manajemen reimbursement karyawan pada perusahaan PTX. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, bab pendahuluan. Di sini latar belakang dari usulan rancang bangun ini adalah bahwa perusahaan memberikan berbagai benefit kepada karyawan seperti uang pengobatan, perawatan rumah sakit, transportasi perjalanan dinas, bantuan uang sewa perumahan, dan benefit-benefit lainnya. Pada perusahaan PTX, proses pengajuan dan pencairan benefit saat ini masih dilakukan secara manual, baik itu dengan formulir fisik atau file offline. Hal ini menimbulkan kendala berupa keterlambatan persetujuan, kurangnya transparansi status pengajuan, serta resiko kesalahan pencatatan akuntansi karena proses yang tidak terintegrasi dengan sistem keuangan yang ada. Penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA berbasis teknologi dapat mengatasi permasalahan ini dengan menyediakan platform digital untuk pengajuan, verifikasi, approval, dan integrasi otomatis ke jurnal akuntansi. Beberapa landasan teori yang saya gunakan untuk rancang bangun ini, yang pertama adalah tentang SIA itu sendiri atau Sistem Informasi Akuntansi, yang menurut Romney dan Steinberg, SIA adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan terkait akuntansi. Komponen SIA meliputi user atau orang, prosedur, data, software, infrastruktur IT, dan pengendalian internal. Fungsi utama SIA adalah mendukung operasional perusahaan, membantu pengambilan keputusan manajerial, serta memenuhi kewajiban pelaporan keuangan. Dalam konteks reimbursement, SIA dapat mengintegrasikan proses pengajuan benefit dengan pencatatan jurnal otomatis. Kemudian, apa itu reimbursement dan benefit karyawan itu sendiri? Reimbursement adalah penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh karyawan atas keperluan yang disetujui oleh perusahaan. Ini sesuai dengan literatur yang saya ambil. Proses ini biasanya melibatkan verifikasi dokumen, persetujuan atasan, dan pencairan oleh pihak atau Departemen Finance. Proses manual sering menimbulkan keterlambatan, risiko kehilangan dokumen, dan kesalahan pencatatan. Kemudian, teknologi informasi dalam efisiensi proses bisnis. Menurut Loudon dan Loudon, teknologi informasi memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manual, dan menyediakan transparansi proses melalui sistem digital. Untuk reimbursement, penerapan workflow approval digital dapat mempercepat pemrosesan dan menciptakan audit trail yang dapat dilacak. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana proses reimbursement benefit karyawan yang berjalan saat ini dan apa kelemahannya. Dan kemudian bagaimana perancangan sistem informasi akuntansi yang dapat memperbaiki proses tersebut. Tujuan dari perancangan sistem informasi ini adalah yang pertama, mendesain sistem informasi akuntansi berbasis digital yang mendukung proses reimbursement benefit. Kemudian mempercepat proses persetujuan dan pencairan benefit melalui otomatisasi alur kerja atau workflow. Kemudian mengintegrasikan data reimbursement dengan sistem keuangan agar pencatatan lebih akurat, dan menyediakan transparansi dan pelacakan status pengajuan secara real time kepada user atau karyawan. Yang kedua, kita akan membahas analisa sistem yang sedang berjalan saat ini atau as is condition. Untuk proses existingnya dari pengajuan reimbursement adalah langkah-langkahnya. Pertama, karyawan masih mengisi manual form pengajuan reimbursement pada form kertas yang sudah dicetak sebelumnya. Kemudian form tersebut diserahkan ke atasan langsung untuk dilakukan persetujuan atau tanda tangan. Setelah disetujui, form tersebut diteruskan ke Departemen Human Capital untuk verifikasi. Kemudian setelah sudah diverifikasi dari HC, kemudian form dilanjutkan ke Departemen Finance untuk proses selanjutnya, yaitu pencairan dana. Informasi pencairan hanya dipegang oleh Finance dan dikembalikan ke Departemen HC ketika sudah dicairkan. Untuk selanjutnya oleh Departemen HC diberitahukan kepada karyawan secara manual, baik via email, WA, atau SMS.
Nah, problem atau masalahnya pada sistem existing yang pertama adalah proses yang lambat karena alur fisik memakan waktu karena membutuhkan tanda tangan manual. Kemudian sistem yang tidak terintegrasi, data reimbursement tidak langsung masuk ke sistem akuntansi. Dan kemudian tidak ada pelacakan status. Di sini karyawan sulit untuk mengetahui status dari pengajuan reimbursement yang sudah mereka ajukan gitu ya. Apakah sudah di approve atau bahkan malah ditolak atau di reject. Dan rawan terjadinya kesalahan pencatatan karena finance harus menginput ulang data ke sistem akuntansi. Dapat kita lihat pada bagian yang saya buat workflow untuk proses existing ya, mulai dari employee atau karyawan yang mengajukan form reimbursement, kemudian approval atasan, approval dari IHC atau verifikasi, dan submit ke finance. Kemudian informasi pencairannya baru diolah oleh HC dan finance untuk diinformasikan manual kepada karyawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas rancangan sistem yang diusulkan untuk permasalahan tersebut. Gambaran umum sistem yang akan kita buat adalah sistem ini menggabungkan aplikasi mobile dari Android atau iOS untuk memudahkan akses oleh karyawan, atasan, dan human capital dalam mengajukan pengajuan reimbursement ataupun approvalnya, serta web application untuk pengelolaan lebih detail oleh pihak HC dan finance. Sistem ini dilengkapi integrasi otomatis dengan modul akuntansi sehingga posting keuangan langsung otomatis. Arsitektur sistem yang diusulkan, kita pertama ada aplikasi mobile. Ini diperuntukkan untuk karyawan, atasan, dan HC. Platformnya adalah Android dan iOS. Fungsi utamanya untuk karyawan ini untuk pengajuan reimbursement untuk menggantikan form manual dari pengisian form dan upload bukti, evidence, invoice, kwitansi, dan lain-lain. Kemudian dari karyawan untuk melakukan tracking status pengajuan reimbursement-nya sudah sampai di mana, dan dapat juga untuk melihat riwayat dari pengajuan atau reimbursement yang terdahulu. Bisa juga dilakukan untuk mengecek plafon dari benefit dari masing-masing benefitnya. Untuk atasan, pada aplikasi mobile berfungsi untuk persetujuan pengajuan karyawan, baik itu persetujuan ataupun penolakan ya, disertai komentar dan catatan pengajuannya. Bagi pihak human capital atau HC, ini adalah untuk verifikasi awal dokumen dan validasi plafon benefit. Kemudian untuk modul web application-nya, ini diperuntukkan untuk user human capital dan finance, yang fungsinya yang pertama untuk memonitor semua pengajuan, kemudian untuk melakukan verifikasi dokumen yang lebih detail karena dibuka di komputer tentunya, dan untuk output report atau laporan dari benefit karyawan. Untuk pihak finance, ini adalah untuk approval pencairan reimbursement, kemudian penginputan data pembayaran, dan posting otomatis ke modul akuntansi atau mungkin sistem ERP-nya, sistem ERP perusahaan. Nah, alur proses dari rancangan sistem informasi ini sendiri adalah yang pertama, karyawan melakukan login pada mobile app, kemudian pilih jenis benefit, isi form, upload bukti, submit. Untuk atasan, pada mobile app mereka menerima notifikasi dari pengajuan yang dilakukan karyawannya, kemudian melakukan review dan melakukan approve atau reject. Untuk pihak human capital mengecek kelengkapan dokumen dan memvalidasi dan approve melewati mobile app juga. Kemudian untuk pihak finance, ini bisa dilakukan pengecekan di web app-nya ya, yaitu untuk cek status validasi human capital, kemudian mengapprove dan melakukan proses pencairan dan melakukan update status pencairan. Kemudian baru dari data yang sudah tercairkan tersebut, yang sudah komplit, itu langsung posting otomatis ke jurnal pengeluaran pada integrasi sistem informasi akuntansi yang ada. Misal bisa untuk sistem ERP dari perusahaan itu ya.
dari reportnya di-download dan langsung diposting ke ERP-nya. Seperti contoh untuk debit yaitu beban pengobatan perjalanan dinas, dan kreditnya yaitu kas atau bank. Untuk tracking status sendiri pada modul karyawan di mobile app itu dapat memantau status seperti pending approval atasan, pending HC verification, pending finance, dan status yang sudah paid atau sudah terbayarkan. Berikut adalah bagian dari rancangan sistem informasi yang diusulkan, mulai dari mobile app-nya untuk submit reimbursement request, supervisor approval, finance approval, dan post to accounting system. Memasuki ke bab selanjutnya yaitu rancangan modul sistem. Yang pertama untuk aplikasi mobile dengan modul utama yaitu modul login dan autentikasi, modul dashboard karyawan, mulai dari form pengajuan, upload dokumen, status pengajuan, dan riwayat pengajuan. Untuk dashboard atasan ada approval list, detail pengajuan, dan komentar. Untuk dashboard HC ini ada isinya validasi awal dan cek kelengkapan. Bisa kita lihat untuk mockupnya di bagian bawah itu seperti ini. Oh ya, untuk aplikasi dari reimbursement management system ini kita namai dengan aplikasi ClickPay ya. Ini untuk form login mobile app ClickPay. Ini dashboard untuk karyawan. Terlihat untuk riwayat pengajuannya dan status pengajuan yang sudah diajukan. Kemudian untuk form pengajuannya adalah yang seperti di kanan, mulai dari jenis benefit yang harus diisi, misal uang pengobatan, perawatan, perumahan, atau transportasi, jumlah, dan harus upload bukti sebagai mandatory, bisa berupa invoice atau kwitansi, dan status dari pengajuan yang sudah di input. Next, kembali kita ke modul rancangan selanjutnya yaitu bagian web application, yaitu modul untuk user HC dan finance, dimana ada beberapa form yaitu untuk verifikasi data dan dokumen, validasi plafon, laporan dan monitoring, dan pengelolaan master data seperti jenis benefit, plafon, dan rules atau aturan. Untuk modul finance terdapat form approval final dan pencairan, kemudian ada form untuk input atau update data pembayaran, dan form untuk integrasi modul akuntansi atau ERP-nya, dan juga ada menu untuk mengeluarkan laporan atau report keuangan. Untuk mockupnya dapat kita lihat seperti di bawah ya. ClickPay web ini muncul pada user HC, dashboard pengajuan reimbursement, kemudian status pengajuan reimbursement dan aktivitasnya untuk mau di approve dan diupdate statusnya oleh pihak HC dan FA. Yang di atas adalah modul mobile untuk user human capital, mulai dari validasi evidence dan approval. Kemudian untuk diagram dari arsitektur sistemnya sendiri yaitu seperti berikut, di mana kita sudah menggunakan integrasi menggunakan API, membutuhkan infrastruktur seperti application server dan database server. Mobile app juga terintegrasi dengan API, untuk web application sudah dengan API. Kemudian rancangan database utama, beberapa tabel utamanya yaitu seperti tabel user, ada tabel pengajuan, tabel approval, tabel dokumen, dan tabel jurnal untuk integrasi dengan sistem akuntansi atau ERP lainnya. Oke, mungkin itu semua untuk pemaparan rancangan sistem informasi akuntansi manajemen reimbursement. Untuk penutup, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi untuk proses reimbursement benefit karyawan pada PTX. Yang pertama, proses existing yang dilakukan secara manual masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan proses, kurangnya transparansi, serta resiko kehilangan data dan kesalahan pencatatan. Untuk sistem yang diusulkan yang berbasis mobile app dan web application dengan nama aplikasi ClickPay,
Dirancang untuk memudahkan karyawan dalam mengajukan reimbursement, memudahkan atasan dalam memberikan persetujuan, serta mempercepat validasi oleh human capital dan finance. Sistem ini memiliki keunggulan berupa workflow digital yang integrasi dengan modul akuntansi atau ERP, sehingga proses pencatatan keuangan dapat dilakukan secara otomatis untuk menghindari kesalahan manual dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Fitur utama yang ditawarkan meliputi pengajuan digital, upload dokumen evidence, approval berjenjang secara online, tracking status secara real time, ada dashboard monitoring, dan integrasi jurnal akuntansi. Dengan implementasi sistem ini, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses dan mengurangi risiko kesalahan, serta memberikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan benefit karyawan. Untuk sarannya, pada tahap implementasi, sebelum melakukan implementasi penuh, sebaiknya dilakukan uji coba sistem untuk pilot project di satu divisi untuk meminimalisasi risiko. Yang kedua, diperlukan adanya pelatihan user atau pengguna, pelatihan kepada karyawan, atasan, dan tim HC atau finance agar memahami cara kerja menggunakan sistem dengan benar. Kemudian diperlukan adanya keamanan data untuk memastikan penerapan standar keamanan data seperti enkripsi dan backup berkala itu harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan atau keamanan informasi karyawan dan perusahaan. Kemudian terakhir diperlukan juga evaluasi berkala tentunya untuk kinerja sistem secara periodik untuk memastikan sistem berjalan optimal dan sesuai kebutuhan bisnis. Oke, mungkin sekian untuk presentasi saya terkait usulan rancang bangun sistem informasi manajemen reimbursement karyawan pada PT X. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.